Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di video ini kita akan membahas tentang arsitektur MVC atau yang dikenal dengan model view controller. Di kode yang sudah pernah kita buat sebelumnya, ya, kode itu dipisahkan antara ada controller, kemudian ada view untuk mengurusi tampilan, kemudian ada model untuk mengurusi database, ya. Saya tambahkan berarti di sini bukan hanya MVC tapi MVCR atau MVCR, di mana R ini adalah rutenya. Jadi kalau kita punya modul siswa kemarin itu berarti kita punya rute siswanya. Misalnya ini rutenya. Kemudian rute siswa akan dihandle oleh controller, berarti ada siswa controller. Berarti dari rute ke controller. Kemudian di controller, contohnya di function index itu memerlukan database siswa. Maka dia mengambil data dari model, ya. Model akan mengambil data ke database. Kemudian dia akan menampilkan hasilnya di view atau HTML atau siswa index, ya. Maka di sini ada view. Berarti dalam konteks ini semua arsitektur itu dipakai dari rute, ya, kemudian controller, kemudian model, kemudian view. Jadi di sini semua file itu memiliki tugas masing-masing, ya. Ini saya buka, kemudian siswa modelnya juga saya buka. Ada 4 file ini. Jadi mulai dari rute ini, kemudian controller ini. Controller ini mengurusi kalau rute itu mengurusi request yang masuk. Jadi rute itu sebenarnya seperti ini, rute get, kemudian siswa, lalu kemudian siswa controller, kemudian functionnya index, kemudian namenya siswa titik index. Nah ini sebenarnya kalau kita mau buat rute satu-satu, ya. Kalau dari arsitektur MVC itu, ini kita buat nih ada URL siswa. URL siswa ini dihandle oleh siswa controller. Kita buka siswa controller, di sini ada function index. Function index ini mengeksekusi kode. Kode pertama dia mengambil data ke database, disimpan di variabel model, kemudian dia membuat variabel dengan nama judul, kemudian dia mengembalikan nilai view. View ini tampilan, isinya adalah HTML. Kalau model ini dia terhubung dengan database. Jadi sebuah kelas yang kelas itu terhubung dengan database. Jadi MVC ini hadir untuk mengelompokkan kode-kode sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Urusan rute itu urusan dari web.php ini, dimana ini request, permintaan, ini respon. Kemudian di controller dia menghubungkan antara model, view, dan yang diminta atau request, ya. Kalau model urusannya ke database, kalau view urusannya tampilan. Maka disinilah arsitektur MVC. Jadi intinya di controller, ya. Controller itulah yang nantinya akan mengambil data ke database kalau dibutuhkan. Kalau tidak, dia cukup manggil HTML saja, seperti itu. Nah, dari arsitektur ini berkembang lagi, ya, berkembang lagi. Kalau di Laravel kita akan mengenal yang namanya form request, ya. Kalau kita lihat form request, dia akan jadi seperti ini. Nah, di sini apa fungsi form request? Form request ini merupakan sebuah kelas di mana request yang masuk itu dari rute itu tidak langsung ke controller, tapi difilter dulu oleh form request. Jadi apapun yang masuk ke controller semuanya akan difilter oleh form request. Tujuannya apa? Tujuannya agar controller itu tidak perlu melakukan validasi. Validasi itu terjadi di kelas form request. Jadi tidak perlu ada validasi di controller. Controller itu pokoknya nerima data yang udah jadi saja, yang udah bersih gitu. Misalnya kita buat form pendaftaran di sini. Form pendaftaran itu kan berarti user mengisi data. Nah, data itu nanti akan divalidasi di form request. Kalau ternyata validasi gagal, maka langsung dikembalikan lagi ke user. Kalau validasi berhasil, datanya akan diberikan ke controller. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan form request. Di Laravel, pada saat kita membuat model seperti ini, misalnya kita buat PHP artisan make model,
Nama modelnya itu kita mau buat misalnya ruang ya. Nah, kalau kita tambahkan opsi min min all, maka secara otomatis Laravel kan buatin kita controller, model, migration, termasuk juga form request. Ya, kalau saya jalankan, di sini kita lihat ada 2 request yang dibuat oleh Laravel. Ada store request, kemudian ada update request. Jadi ada 2 ini. Kenapa cuma 2? Karena memang store itu kan orang mau nyimpan data. Maka sebelum data disimpan nih divalidasi dulu nih di store request. Kalau update juga sama. Update itu orang mau ngubah data. Seperti itu. Oke, jadi pada saat menjalankan perintah min min all, menambahkan opsi min min all, kita udah dapat 2 form request ini. Oke, saya langsung saja. Kalau kita lihat di ruang controller ya. Oke. Di sini kan ada function store. Nah, kalau kita lihat di function store itu awalnya dia pakai gini nih, sama kayak kita di siswa. Ya, di latihan kita sebelumnya di siswa itu awalnya di sini adalah store siswa request, tapi kita ubah ya jadi request saja. Kenapa? Karena kita tidak mau memanfaatkan form request. Nah, karena kita buat validasinya di sini. Nah, biasanya programmer-programmer yang baru belajar, baru kenal Laravel, itu agak kesulitan bekerja dengan banyak file. Kalau yang baru ya, baru-baru belajar program, biasanya lebih suka codingnya numpuk di satu function, codingnya banyak. Tapi yang sudah biasa ngoding itu malah sebaliknya, mereka lebih suka codingnya sedikit tapi dipisah ke banyak-banyak file. Jadi banyak file tapi isinya kodenya sedikit. Nah, seperti itu lebih disukai. Makanya kita akan pindahkan validasi ini atau rule validate ini ke store siswa request. Oke, langsung saja silakan buka store siswa request. Nah, ini dia nih. Yang pertama, authorize-nya kita set true dulu. Jadi sebenarnya kita bisa mengatur authorize itu selain di middleware. Di sini juga bisa kita atur. Itu nanti kita bahas. Nah, ini kita copy atau di-cut saja. Silakan di-cut. Kemudian pastekan di sini. Oke. Jadi sekarang kita sudah ada store siswa request. Lalu di bagian ini requestnya kita ganti nih dengan siswa store request. Nah, kebalik ya, store siswa request. Nah, seperti ini. Sehingga tidak perlu lagi ada ini langsung saja nih, berarti request validate. Oke, kodenya nih saya hapus. Oke, ini kan harusnya sudah ada ini ya, impornya. Nah, kodenya jadi lebih singkat. Kalau kalian lihat tutorial tuh biasanya gini dia. Jadi request yang ada di sini itu sudah divalidate ya, sudah divalidate. Jadi kalau kita jalankan program kita di sini, misalnya saya kosongkan namanya, kita klik, maka muncul nih nama lengkap field is required. Ini juga sama. Kalau kita isi, oke, harusnya datanya tersimpan. Jadi kode requestnya udah tidak ada lagi di controller. Jadi sekarang kita sudah pakai arsitektur yang model seperti ini. Rute, form request, baru controller. Jadi sebenarnya tujuannya itu untuk mengelompokkan kode saja. Untuk update juga sama, sudah ada update siswa request. Nah, ini dia. Ini kita set jadi true. Ini juga sama. Oke, kita cut ya, kita cut. Kemudian di sini kita pastekan variabelnya, ini kita buat this id. Nah, kelasnya kita injek di sini, update siswa request. Berarti di sini requestnya request validate. Oke, jadi seperti ini. Ya, tidak ada lagi di sini tidak ada lagi validasi atau rule validasi. Jadi rule validasi itu bukan tugas controller, tapi dipindahkan menjadi tugasnya form request. Ya, ini dia. Kelas update siswa request extend turunan dari form request. Oke, silakan dicoba dan dipahami. Kalau kita mau lihat hasil dari form request itu sebenarnya kita bisa melakukan DD ya.
dd itu misalnya saya contohkan, sebelum kita simpan di sini misalnya, saya dd dulu request validate, kemudian seperti ini nih, kita mau lihat apa sih isi dari validated ini ya, validate. Contohnya di sini kita klik tambah siswa, data siswa, kemudian kita edit. Saya klik oke. Dan ini nah ini kalau ini dia kena validasi nih berarti ya, NISN-nya kena validasi, berarti kemungkinan update siswa request kita ada yang salah. Oke. Ini harusnya bukan ID tapi NISN, karena kan NISN yang tidak boleh sama. Oke. Ini masih nih berarti already taken. Ini kayaknya saya validasi. Oh, ini bener kok, ini ID, ini kolomnya ID harusnya. Oke, kita coba dulu. Nah, ini dia nih. Ini maksudnya ID itu tidak boleh sama, kecuali NISN itu tidak boleh sama dengan yang ada di database kecuali dengan yang ID milik dia sendiri. Ya, jadi kalau misalnya milik dia sama dengan yang lain itu tidak boleh. Tapi kalau sama dengan punya dia sendiri kan berarti dia mau ngubah datanya sendiri itu. Oke, jadi kita ubah seperti ini. Nah, ini hasil dari validate. Jadi validate itu mengembalikan data dengan tipe array. Kalau kita lihat di sini tadi, ya, jadi dia itu mengembalikan data dengan tipe array. Kalau tipenya array, itu kita ngaksesnya, saya contohkan nih misalnya hasil validate misalnya. Oke. Nah, karena tipenya array, cara mengaksesnya itu berarti menggunakan siku. Menggunakan siku seperti ini. Misalnya di situ alamat misalnya atau NISN. Nah, ini cara mengakses data array-nya. Kalau kita F5 harusnya muncul NISN-nya. Kenapa kita akses dengan array? Karena dia sudah divalidate. Ya, jadi hasil dari validate adalah array. Kalau dia dalam bentuk objek, itu biasanya dia gini, request NISN. Nah, ini hasilnya dalam bentuk objek. Oke, jadi dia tuh sebenarnya ada yang dalam bentuk objek tetap ada, tetapi data yang sudah di clean itu dalam bentuk array. Nah, kalau ini dia sudah di clean nih datanya. Itu nanti kita bahas di video berikutnya ya. Jadi intinya hasil validasi itu diakses menggunakan array. Caranya tuh seperti ini. Oke. Jadi kalau misalnya datanya tidak mau tersimpan, kita dd dulu, dicek dulu benar enggak sih hasil validate ini ya. Nah, kalau benar bisa kita cek lagi kode yang ada di bawahnya. Oke, saya cukupkan sampai di sini videonya. Silahkan dicoba, dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.